Di sepanjang perbatasan udara kita, ada titik-titik buta yang tidak pernah masuk berita. Bukan karena tidak penting, tapi karena sedikit orang yang tahu titik itu ada. Radar darat kita berhenti melihat jauh sebelum ancaman sebenarnya sempat terdeteksi, dan selama puluhan tahun celah ini nyaris tidak pernah dibahas terbuka sampai sekarang. Ini bukan cuma cerita soal kenapa kita belum punya pesawat radar terbang. Di ujung video ini, ada satu kandidat yang baru saja naik kelas secara dramatis. Bukan karena Indonesia memilihnya, tapi karena keputusan besar dari aliansi militer paling berpengaruh di dunia yang terjadi baru beberapa hari lalu. Simak sampai habis. Pesawat yang saya maksud punya nama teknis Airborne Early Warning and Control (AEWNC) atau lebih akrab disebut AWACS. Ia terbang tinggi, membawa radar raksasa, lalu mendeteksi pesawat tempur, drone, kapal perang, bahkan rudal dari jarak yang jauh melampaui radar darat manapun, sekaligus jadi pos komando terbang yang mengatur pertempuran secara real-time. Kenapa Indonesia belum punya ini? Radar darat terbatas oleh lengkungan bumi, dan wilayah kepulauan kita menyisakan banyak celah yang sama sekali tidak terjangkau. Solusinya cuma satu, naikkan radar itu ke udara. Tapi memilih HAWAS bukan sekadar cari radar paling canggih. Ada luas wilayah, kemampuan mendarat di pangkalan terpencil, biaya beli rawat, kompatibilitas dengan jet tempur TNI AU, sampai peluang alih teknologi yang harus ditimbang bareng. Berikut 5 kandidat yang paling masuk akal buat Indonesia, lengkap plus minusnya. Berbeda dari bayangan awak sebagai pesawat jet raksasa, kandidat ini justru buatan dalam negeri. CN-235 yang biasa kita kenal sebagai pesawat angkut, sedang dikembangkan jadi varian peringatan dini taktis untuk pengawasan regional skala kecil menengah. Karena sudah diproduksi PT Dirgantara Indonesia, biaya produksi hingga pelatihan awak jauh lebih murah dibanding impor platform asing, dan pesawat ini bisa lepas landas dari landasan pendek, cocok untuk pangkalan terpencil di Natuna, Maluku, sampai Papua. Kekurangannya, mesin turboprop membuat kecepatan, ketinggian jelajah, dan cakupan radarnya kalah dari AWACS berbasis jet, dengan ruang kabin yang lebih sempit untuk operator dan alat misi. PT DI menggandeng Havelsan dari Turki sejak 2024 dan kerjasama ini ditegaskan ulang di pameran IDF Istanbul, Juli 2025 untuk program AEWNC berbasis CN-235. Havelsan sendiri sudah berpengalaman menggarap sekitar 90% perangkat lunak sistem AEWNC Turki. Namun sampai sekarang belum ada prototipe, apalagi kontrak resmi dari Kemhan, masih rencana di atas kertas. Versi angkut C-295 sudah diproduksi PT DI berlisensi dan varian AWACS-nya digarap Airbus Military bersama Israel Aerospace Industries sebagai penyuplai radar. Dengan konsep yang ringan dan hemat biaya, radar ASA-nya berputar 360 derajat, mampu mendeteksi pesawat tempur, drone, kapal perang, dan rudal hingga sekitar 400 km, sambil mengirim data real-time ke jet tempur atau pusat komando. Keunggulannya, biaya operasional rendah, bisa terbang dari landasan pendek, dan cocok untuk patroli rutin di wilayah luas. Apalagi, TNI AU sudah lebih dulu mengoperasikan C-295 versi angkut, sehingga infrastrukturnya bisa numpang yang sudah ada. Kekurangannya sama seperti CN-235. Turboprop membuat kecepatan dan jangkauan responsnya terbatas. Namanya sempat muncul dalam diskusi modernisasi TNI AU, tapi belum ada sinyal kuat pembelian. Meski dari sisi kepraktisan, ini termasuk opsi paling realistis untuk negara kepulauan. Kandidat ini justru paling sering disebut sebagai calon kuat AWACS pertama Indonesia, datangnya bukan dari Barat, melainkan Tiongkok. Pesawat yang secara politik terkesan berisiko ini justru punya spesifikasi paling menggoda di kelasnya. Dikembangkan Shaanxi Aircraft Corporation dari basis pesawat angkut W9, KJ-500 kini jadi tulang punggung armada AEWNC Cina. Radar 3 panel AISA tetapnya memungkinkan pelacakan cepat tanpa perlu berputar. Dengan jangkauan deteksi udara diklaim sekitar 700 km dan target permukaan sekitar 370 km. Daya tahan terbangnya sampai 12 jam, cocok untuk patroli panjang dengan biaya operasional hemat. Masalahnya bukan di teknis, tapi di sekitarnya. Platform besar butuh dukungan logistik rumit dan asal-usul Cina berpotensi jadi ganjalan integrasi dengan sistem senjata barat yang mendominasi TNI AU. Belum lagi soal interoperabilitas, keamanan data, dan pertimbangan geopolitik. Sampai sekarang belum ada pembicaraan resmi akuisisi KJ-500 oleh Indonesia. I-7 Wedgetail nyaris selalu masuk daftar AWACS
paling canggih yang teruji di lapangan. Dibangun dari basis Boeing 737 NG dengan radar MESA yang terpasang tetap, ia mampu memantau sasaran udara laut sekaligus dengan jangkauan udara di atas 600 km, serta mengordinasikan puluhan pesawat tempur dalam satu jaringan. Australia, Korea Selatan, dan Turki sudah mengoperasikannya. Inggris memilihnya untuk masa depan armada mereka. Plot twistnya, AS sempat berencana menjadikan I-7 pengganti I-3 entry. Tapi pertengahan 2025, rencana itu sempat dibatalkan demi opsi berbasis satelit dan I-2 di Hawkeye. Meski Kongres AS belakangan kembali mendanai program ini, statusnya di AS sendiri masih naik turun. Buat Indonesia, I-7 masuk akal secara kebutuhan karena wilayah udara luas, butuh jangkauan radar besar dan kendali lintas pulau. Tapi harga beli dan operasionalnya termasuk paling mahal di kelasnya, butuh infrastruktur dan SDM terlatih. Belum ada indikasi resmi Indonesia akan membelinya. Inilah yang saya janjikan di awal, kandidat yang statusnya berubah drastis dalam hitungan hari terakhir. Dibangun dari jet bisnis Bombardier Global 6000-6500 dengan radar Area Extended Range AISA, Global Eye dirancang sebagai sistem pengawasan multidomain, pesawat tempur, drone, rudal jelajah, kapal perang, sampai sasaran darat, semua dalam satu misi. Daya tahan terbangnya lebih dari 11 jam dengan biaya operasional lebih rendah dari E-7, cocok untuk patroli jarak jauh di Natuna, Laut China Selatan, atau Selat Malaka. Kekurangannya, ukuran lebih kecil berarti operator misi lebih sedikit, dan radar RYY yang berbentuk antena memanjang membuat performa terbaiknya ada di sektor kiri kanan pesawat. Uni Emirat Arab jadi operator pertama sejak 2020 dengan 5 unit, disusul pesanan Prancis dan Swedia. Tapi baru pada 7 Juli 2026, Sekjen NATO Mark Rutte resmi mengumumkan 11 negara anggota, termasuk Belgia, Kanada, Jerman, dan Belanda, sepakat membeli hingga 10 unit Global Eye untuk menggantikan E-3 Sentry NATO, sekaligus menyingkirkan E-7 Wedgetail yang sebelumnya jadi favorit sejak 2023. Artinya, Global Eye bukan lagi sekadar opsi hemat, tapi sudah jadi standar baru di kalangan Sekutu Barat, meski belum ada pembicaraan apapun soal akuisisinya oleh Indonesia. Itulah 5 kandidat paling realistis buat Indonesia. Menurut saya, kombinasi CN-235 atau C-295 untuk pengawasan taktis jarak dekat, dipadukan 1-2 unit kelas Global Eye untuk jarak jauh, adalah formula paling masuk akal buat kantong dan geografi kita. Tapi ini cuma pendapat saya. Tonton juga video perbandingan alutsista Indonesia lainnya di channel ini. Kalau kalian punya info tambahan atau kandidat lain yang lebih cocok, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.